Udah kelihatan ya? Mas. Oke. Eh, ya mungkin buat teman-teman yang eh, belum kenal, perkenalkan saya Rifki. Saya co-founder dari Better Co, HR Consultant. Em, saya sebelumnya udah muter-muter ya di consulting, di industri, di private equity, dan di startup juga. Jadi dari pengalaman-pengalaman itu saya dapat exposure lah mengenai long term incentive yang akan kita bahas malam hari ini ya. Tapi saya mau disclaimer dulu ya, ini materinya banyak ya. Jadi mungkin nggak akan sempat kita bahas secara mendetail, mendalam semuanya gitu. Jadi ada beberapa bagian yang mungkin nanti saya akan cepat aja bahasnya em, supaya kita bisa cover gitu. Oke, kita mulai ya. Jadi kalau kita lihat judulnya ini kan desain long term incentive plan ya. Dimana kita akan fokus ke stock option karena nanti kita akan lihat bahwa stock option itu salah satu bentuk dari long term incentive plan. Ada banyak bentuk lain dari long term incentive plan gitu ya. Oke. Kita mulai dulu dari kita berkenalan dulu dengan long term incentive plan dan stock option. Nah, em, di sini siapa ya yang udah mengenal long term incentive plan ya? Atau long term incentive? Boleh eh, komen di chat kalau udah kenal, artinya udah pernah dengar atau udah pernah menerima atau udah pernah bikin gitu ya. Oke, Mas Riwan sudah familiar sedikit Mas, baru kulitnya aja. Ada yang udah pernah menerima belum? Menerima long term incentive gitu. Familiar belum paham. Oke. Oke. Jadi mungkin disuruh memberi. Oke, oke. Ya. Jadi long term incentive itu eh, adalah insentif gitu ya. Insentif ya artinya kita berikan untuk remunerasi yang kita berikan untuk memotivasi karyawan gitu ya. Nah, kalau insentif itu ada dua jenis, ada yang short term incentive yang dan long term incentive. Kalau short term incentive itu em, reward itu diberikan periodenya paling panjang 1 tahun gitu ya, paling pendek bulanan, insentif bulanan. Nah, kalau long term incentive dia paling pendek itu 3 tahun gitu ya. Paling panjang mungkin 5 tahun lah ya, 5 tahun. Jadi periode pemberiannya ya. Jadi apa yang namanya long term incentive itu adalah insentif yang diberikan dengan periodenya itu 3 tahun atau lebih gitu ya. Kalau di bawah itu disebutnya yang kalau di bawah, setahun ke bawah itu short term, di antara itu ya kalau mau disebut medium term lah. Gitu. Tapi secara definisi waktunya long term incentive itu sesuatu yang kita berikan insentif yang kita berikan 3 tahun ke atas gitu ya. Nah, kok nggak mau ganti? Ya. Jadi long term incentive itu jenisnya banyak sekali gitu ya. Tapi secara garis besar kalau kita mau coba kelompokkan gitu ya, dia ada dua kategori. Yang satu namanya appreciation award, artinya nilai insentifnya itu didapatkan nilai di masa yang akan datang. Gitu ya. Sementara kalau ownership award itu kita ini vehicle-nya apa gitu. Maupun ownership award itu bisa kita bagi dua lagi, itu ada service dan performance. Jadi kita di reward berdasarkan suaranya udah jelas, ada yang halo,
Halo? Nggak ada yang respon. Tadi sempat breaking Mas, tapi udah sekarang. Ya. Oke, Ya oke. udah Breaking bagus dikit, kan. Mas. Oke, sip. Boleh Ya, ulang dikit, jadi Mas, Rifki tadi. kalau ya long term incentive itu secara garis besar kita bisa bagi dua jenis ya. Appreciation dan ownership. Kalau appreciation itu artinya kita diberi penghargaan atas pertumbuhan nilai yang kita ciptakan gitu ya. Dari saat ini ke masa depan gitu. Kalau ownership itu diberikan berdasarkan total value dari vehicle-nya. Nanti kita lihat vehicle-nya apa gitu ya. Nah, kalau kita bagi turun lagi itu secara garis besar dikelompokkan terhadap service dan performance. Kalau service itu artinya kita di reward karena kita stay. Kalau performance kita di reward karena kita mencapai sebuah nilai performance tertentu gitu ya. Nah, secara umum bentuknya itu atau vehicle-nya itu ada dua, stok atau cash gitu ya. Kalau stok ya artinya saham, kalau cash ya uang gitu ya. Nah, juga nanti kita akan lihat ada yang jenisnya option. Hubungan industrial dan hukum tenaga kerja itu spesifik, berbeda dengan aspek hukum yang lain. Pidana dan perdata. Bedanya apa? Pidana perdata kalau saat ini nilai contoh saham kita misalnya 100, terus nanti kita berhasil menumbuhkan menjadi 500, maka kita dapat nilainya 400. Gitu ya. Mas Rifki, maaf tadi breaking lagi, Mas. Boleh diulang, Mas? Masih belum jelas suaranya? Sekarang keluar, Mas. Tapi Nah, tadi coba saya setelah stok sama cash kayaknya hilang gitu, Mas. saya pindah. Ya, ya, bentar-bentar. Oke. Halo? Sekarang gimana suaranya? Masih putus-putus nggak? Aman, Mas, so far. Udah mendingan. Halo? Halo, aman, Mas? Bener, Mas. Aman Mas Rifki. Halo? Loh, yang Halo? masalah di sana jadinya. Halo? Udah Aman, Mas. kedengaran belum ya? Udah, Mas. Udah, Mas Arif. Aman ya? Oke. Ya, oke. Sip. Lanjut lagi ya. Jadi, nanti rewardnya itu bentuknya bisa cash atau... Halo? Aman ya? Hilang lagi ya suaranya? Iya, Mbak. Oh, iya ya. Hilang, Mbak. Kirain di saya. Sinyal kelihatannya ya? Iya, sepertinya sih demikian. Disabotase, Mbak Tami. Kenapa? Disabotase sama Nganu. Sama Zoom. Atau sama yang Baca baca pres ya? pres? Iya kayaknya nih. Wah, Ini Mas Riwan ya? iya, Mbak. Wah, di kamu udah jago. Udah? Udah jelas belum sekarang? Udah, Mas Udah, Rifki. udah jelas Mas Rifki. Atau saya... Udah kedengeran belum? Sekarang kedengeran, Mas, tapi masih putus sih tadi. Oke. Ini udah oke, kan? Ya, saya matiin video dulu ya. Karena kayaknya bandwidth-nya habis sama debat capres nih kayaknya. Oke. Oke, lanjut dulu ya.
Jadi secara umum tadi kita jenis rewardnya itu bisa dibagi dua, appreciation atau ownership, terus yang dihargai adalah service atau performance, kemudian bentuk penghargaannya bisa berbentuk stok atau cash gitu ya. Itu ada banyak sekali jenisnya, variasinya. Nah, malam ini kita akan fokus ke satu aja, stock option. Tapi prinsip mendesain yang lain kurang lebih mirip lah gitu ya. Oke, saya lanjut dulu. Nah, jadi stock option itu apa sih gitu ya? Stock option atau option itu adalah hak untuk membeli saham ya. Hak untuk membeli saham sebuah perusahaan di harga yang sudah ditentukan. Jadi harganya itu di-set di awal gitu. Hak untuk membeli ini nanti di kemudian hari akan bisa kita exercise gitu ya. Nah, pemegang stock option dia punya hak tapi bukan kewajiban ya. Jadi walaupun kita punya opsi, kita nggak wajib untuk mengexercise opsi tersebut gitu ya. Artinya kita tidak wajib untuk memberi saham yang sudah dialokasikan ke kita gitu ya. Tapi kalau kita mau ya boleh gitu. Nah, si pemegang opsi ini akan mendapat keuntungan dari mana? Dari selisih antara nilai saham pada saat dia beli dengan harga belinya gitu ya. Atau disebut harga exercise. Jadi tadi contohnya kalau misalnya kita dikasih opsi pada saat saham perusahaan nilainya 100 gitu ya. Kemudian harga sahamnya terapresiasi terus sampai dengan 500, let's say 2 tahun kemudian. Nah, pada waktu itu kalau kita exercise maka kita dapat membeli saham yang harganya 500 dengan harga 100 gitu ya. Sehingga kalau kita jual lagi kita langsung dapat tuh keuntungannya sebesar 400 gitu ya. Nah, itu yang gitu cara kerja stock option. Tapi ya seperti halnya instrumen investasi tidak dijamin keuntungannya gitu ya. Kalau valuasi sahamnya pada saat kita mau exercise itu lebih rendah daripada harga exercise-nya ya optionnya jadi nggak ada nilainya gitu. Yang bisa kita lakukan apa ya paling nunggu sampai kita usahakan harga sahamnya naik di atas harga exercise atau harga beli. Jadi itu adalah definisi stock option. Tapi kalau nggak IPO gimana jualnya ya nanti kita bahas ya. Oke. Nah, ini contoh ilustrasinya ya. Jadi kalau misalnya ini biasanya dalam case startup company ya, dia biasanya ngasih option di tahun yang berbeda-beda gitu ya, dengan setiap tahun tuh ada target valuasi yang naik gitu ya. Jadi kalau nilai valuasinya naik sesuai rencana, maka dia akan karyawan yang datang duluan, yang join duluan tuh potensi keuntungannya paling besar dibanding karyawan yang joinnya belakangan gitu ya. Tapi kalau misalnya nggak sesuai ekspektasi, ya yang paling awal biasanya tetap dapat keuntungan, cuman kecil gitu keuntungannya. Nah, tadi nyambung ke pertanyaannya Mas Riwan gitu ya. Kalau misalnya dia nggak IPO, artinya bukan public company, dari mana, gimana jualnya gitu ya. Nah, dalam case private company, biasanya ada beberapa opsi ya. Ada 2 opsi lah paling enggak. Yang pertama itu adalah, ada 3 lah. Yang pertama itu kita sebenarnya dikasihnya uang aja gitu sama perusahaan. Jadi sahamnya itu nggak beneran lah gitu ya. Jadi sebenarnya kita ini adalah cash plan gitu. Jadi optionnya itu option phantom lah gitu ya, phantom option gitu. Jadi kita tidak dapat saham beneran. Sehingga kalau kita exercise opsinya kita dapatnya uangnya, selisih uangnya gitu ya. Opsi kedua adalah perusahaan membeli gitu ya. Kita lihat di beberapa startup tuh ada yang manajemennya membeli balik opsinya dari karyawan gitu ya. Jadi ada setiap dia kasih ada setiap periode tertentu dia menawarkan siapa yang mau jual saya beli gitu ya. Nah, opsi ketiga ini yang saya lihat masih jarang di Indonesia gitu ya. Ada biasanya investor
yang membeli option dari karyawan gitu ya. Jadi semacam investor, VC investor gitu, dia invest dengan cara membeli option dari karyawan gitu, bukan dengan memasukkan uang ke perusahaan tersebut lewat fundraising round gitu ya. Jadi itu ada 3 mekanisme di mana karyawan bisa menjual opsinya gitu ya. Gitu. Kita lanjut ya. Kemudian ketika kita mendesain stock option tuh apakah kita cukup paham teknis dari sisi remunerasinya aja, atau kita juga perlu paham aspek-aspek lain gitu ya. Ya, yang pasti kita perlu memahami 4 hal di sini ya. Pertama, regulasi, terutama yang terkait dengan capital market kalau di Indonesia yang dikeluarkan sama OJK gitu ya. Terus teknik untuk melakukan valuasi, kemudian juga kita harus paham accounting standard, kalau di Indonesia itu PSAK 53. Kemudian kita juga pastinya, karena ini elemen dari kompensasi, kita harus paham regulasi terkait perpajakan. Nah, kalau biasanya kan kita cuma cukup paham PPh 21. Nah, ini kita juga harus ngerti regulasi terkait capital gain tax kalau kita mengeluarkan long term incentive-nya dalam bentuk saham atau option gitu. Nah, mungkin ini gambaran aja, saya cepat aja. Ini ada banyak sekali regulasi yang terkait gitu ya. Regulasi terkait IPO, regulasi terkait bagaimana membuat pool saham, pool untuk stock option maupun pool untuk program remunerasi berbasis saham lainnya gitu ya. Kemudian cara lapornya, kalau kita udah listed tuh biasanya lebih ribet gitu ya karena aturannya banyak. Jadi mulai dari kita mau bikin tuh kita harus lapor, nanti ketika kita exercise juga kita harus lapor. Kalau kita masih private, kita nggak perlu banyak lapor, kecuali kalau kita di industri keuangan gitu ya. Karena di industri keuangan ada regulasinya sendiri. Di mana kalau ada perubahan pemegang saham kita harus lapor, tapi kalau yang di non keuangan nggak perlu lapor. Nanti paling lapornya pas kita mau IPO gitu ya. Karena biasanya saham-saham tersebut akan dikonversi jadi saham betulan gitu ya. Ya, Mbak Tami boleh silakan. Ya, Mas Rifki nanya, saya masih awam banget, jadi mungkin pertanyaannya mohon maaf kalau cetek. Ini apa namanya, mau mastiin. Tadi tuh kan Mas Rifki bilang kalau ini kan regulasi yang terkait kalau kita bikin opsi di satu perusahaan gitu ya. Terus tadi dibilang kalau perusahaannya masih private, jadi less complicated. Nah, pertanyaan saya tuh, apakah jadinya ketika dibilang option atau saham itu jadinya nggak harus TBK gitu? Iya, Jadi nggak harus ada, TBK. karena saya mikir tuh kalau misalnya saham tuh berarti udah harus IPO, udah harus listed di bursa, nggak gitu ya? Nggak. Karena kan pada dasarnya semua perusahaan punya saham ya, Mbak. Saham saham Saham, kepemilikan maksudnya gitu. ya, saham itu kan dokumen yang merepresentasikan kepemilikan perusahaan gitu kan, sederhananya gitu. Jadi Mm-mm. semua perusahaan, Hmm. dia public ataupun private, dia akan punya dokumen tersebut gitu ya. Oke. Tinggal permasalahannya, kalau dia public, dia akan mudah untuk memperjualbelikan kepemilikannya. Kalau dia private, ya akan lebih sulit gitu. Kalau private ya kita harus cari buyernya sendiri gitu. Kalau public kan kita jualan kayak di pasar aja gitu ya. Tadi Iya, yang iya. pertanyaan Mas Riwan, kalau dia perusahaan private gimana caranya jualnya gitu. Nah, tadi ada beberapa mekanisme gitu. Oh, yang tadi disebut 3 tadi itu ya. Nah, Ya, mungkin jadi tuh boleh, kalau boleh nanya dikit lagi nih, berarti kalau misalnya perusahaannya private, tadi yang Mas Rifki bilang misalnya ketika harga sekarang di exercise-nya kapan itu kan kalau di yang jadi seolah-olah si karyawan itu bisa dapat gain dari selisih itu. Nah, itu betul. kan bisa terjadi gitu kalau open market ya, kalau listed di Ya, bursa. Nah, kalau betul. private bisa begitu juga kah? Kalau private biasanya mereka akan mengundang valuator ya. Jadi ada appraiser Hmm, untuk menilai perusahaannya saat ini berapa. Atau oh bisa gitu. juga
kita kayak gini, valuasi itu ada bermacam-macam tekniknya lah, tapi ada teknik yang sederhana itu kita tinggal melihat perusahaan sejenis kita, nilainya itu di market, itu berapa kalinya EBITDA gitu ya. Nah, misalnya Oh. nilainya itu 4 kalinya EBITDA. Nah, 4 kali itu kita pakai untuk menghitung nilai perusahaan kita. Tinggal kita kali EBITDA kita kan. Misalnya EBITDA kita 100 M, berarti kalau 4 ya 400 M nilai sahamnya totalnya gitu kan. Nah, ada yang kalau mau gampang kayak gitu. Tapi ya kalau mau proper kita harus undang itu apa namanya? Biasanya Kalau aktuari bisa melakukan penilaian gitu ya. Atau kita undang investor gitu misalnya. Kan investor akan melakukan valuasi perusahaan kita gitu. Oke, catat Mas. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, Mas Riwan gimana? Enggak, maksudnya nimbrung di apa di chat Mas. Sorry. Oh, oke. Jadi sahamnya dimiliki keluarga. Iya, bisa jadi kalau dia private bisa jadi keluarga ya. Tapi perusahaan keluarga biasanya yang dulu-dulu ya. Kalau sekarang biasanya udah bentuknya dimiliki teman-teman gitu. Oke, kita lanjut ya. Jadi ini beberapa regulasi terkait long term incentive. Kemudian ini aturan mengenai accountingnya ya, PSAK 53. Jadi dia mengatur bagaimana kita melakukan accounting untuk pembebanannya gitu ya. Jadi kalau dulu sekali ya, yang namanya stock option itu tidak dilakukan pembebanan gitu. Jadi di abuse sama orang-orang gitu ya. Di Amerika lah di sana di abuse sehingga ini kompensasi yang nggak membebani perusahaan. Tapi kemudian regulatornya makin pinter ya mereka mensyaratkan agar kompensasi berbasis saham ini dibebankan. Makanya kalau kita lihat di Amerika itu gaji CEO-nya kecil tapi yang gede itu opsinya gitu ya. Karena tadi ada tax keuntungan pajaknya, keuntungan secara biayanya, tapi sekarang sejak kasus-kasus yang apa namanya financial crisis mereka makin memperketat aturannya. Nah, kalau di Indonesia kita tinggal lihat aja PSAK 53 itu cara pembukuannya gimana. Lalu aturan perpajakannya gitu ya. Aturan perpajakannya sebenarnya ribet ya, tapi sederhananya kalau kita sederhanakan, kalau misalnya kita harus mengeluarkan uang gitu ya untuk bisa mendapatkan benefit, maka nanti kita kenanya capital gain tax gitu. Kayak contohnya si stock option ini gitu ya. Jadi kalau karena stock option kita harus bayar kan, karena kita bayar nanti kita dapatnya capital gain tax. Kemudian kalau kita nggak harus keluar uang, yaitu seperti personal income aja, dinilai value-nya pada saat nanti kita menerima itu ya, itu berapa baru kita bayar. Jadi kalau perpajakan itu selama kita belum bisa dapat economic benefit-nya, pajaknya belum berlaku gitu ya. Jadi kalau kita udah bisa menikmati economic benefit, artinya kita udah bisa jual beli gitu ya. Nah itu langsung kena. Oke, saya lanjut dulu. Nah, ini beberapa linggonya LTI ya. Kita nanti get familiar aja. Ada yang namanya grant atau bahasa lainnya award gitu ya. Ada yang istilahnya cliff, terutama anak-anak startup nih suka pakai cliff, cliff vesting gitu ya. Ada yang namanya vesting, ada yang namanya performance condition atau bahasa lainnya performance hurdle gitu ya. Ada option, kemudian ada share. Share itu bahasa lainnya stock gitu ya, tergantung kalau kita di Amerika share, kalau di Inggris stock kalau nggak salah atau kebalik gitu ya. Terus ada lagi istilahnya treasury share, ada istilahnya lagi exercise, ada exercise price atau bahasa lainnya strike price, terus ada lagi dilution, ada share buyback, ada preemptive right atau bahasa Indonesianya hak memesan efek terlebih dahulu gitu ya. Ini bisa dicari nanti. Nanti sekalian kita jalan juga saya jelasin beberapa istilah ini biar lebih mudah dipahami gitu ya. Jadi ada banyak terminologinya, ini cuma beberapa aja. Oke, sekarang kita masuk ke stock option design ya.
seperti halnya kalau kita mendesain remunerasi yang lainnya, tentu kita harus melihatnya dari perspektif lengkap ya. Jadi dari sisi total remuneration. Kita bicara pay mix, target competitiveness gitu ya. Kemudian kita juga perlu melihat keselarasan dengan strategi perusahaan gitu ya. Lalu dengan strategi talent management kita dan tentunya terkait kita melihat aspek regulasinya juga gitu ya. Di mana regulasinya lumayan banyak kalau kita bicara stock option. Nah, tadi ketika kita mau mendesain, itu kita harus define dulu filosofinya apa sih. Gitu. Kenapa sih kita ngasih long term incentive gitu ya. Nah, biasanya kalau kita bicara secara in general gitu ya, long term incentive itu tujuannya supaya manajemen atau manajemen dan karyawan itu fokus pada strategi jangka panjang perusahaan. Jadi mereka tidak melakukan aksi-aksi yang fokusnya jangka pendek sehingga bisa membahayakan keberlangsungan perusahaan. Misalnya kayak melakukan efisiensi yang tidak terarah gitu ya, asal-asalan. Yang penting profitnya bagus untuk tahun ini karena bonus tahunannya dipengaruhi profit gitu ya. Ini untuk mencegah hal tersebut karena kalau kita bicara tadi insentif jangka panjang maka aksi untuk melakukan cost saving dengan mindset jangka pendek itu akan berbahaya di jangka panjang, mana itu nantinya akan mempengaruhi kompensasi jangka panjang yang diterima. Gitu. Kemudian ada juga istilahnya agency problem gitu ya. Agency problem itu adalah perbedaan cara pandang antara pemegang saham dengan manajemen gitu ya. Kalau pemegang saham kan maunya target itu untuk dilampaui gitu ya, karena dia pengen keuntungan sebesar-besarnya. Kalau manajemen maunya target itu dipenuhi aja, karena dia pengen mengamankan bonusnya gitu ya. Nah, gimana caranya supaya mereka punya pandangan yang sama ya? Kita kasihlah mereka long term incentive yang basisnya adalah kepemilikan dari perusahaan tersebut. Jadi kalau nilai perusahaan naik, teorinya kan gitu ya, manajemen juga mendapatkan keuntungan, bukan hanya pemegang saham aja. Jadi makanya disebut meminimalisir agency problem gitu. Kemudian juga membangun komitmen jangka panjang ya. Jadi supaya orang atau talent terutama stay lebih lama di company kita. Ini ada banyak company yang mempraktekkan ini gitu ya. Mereka memberikan long term incentive, bentuknya macam-macam, bisa cash plan gitu ya, supaya karyawannya stay, talent-talentnya stay. Gitu. Nah, sudah kita define filosofinya, baru kita bicara mencocokkan si mix-nya tersebut dengan stages company kita gitu ya. Nah, kalau kita lihat secara umum kan stages company kita bisa bagi jadi 5 tahap gitu ya. Early stage itu yang startup itu, kemudian first growth stage ini biasanya kalau kita udah masuk seri A atau seri B gitu ya. Later growth stage itu seri C, seri D, maturity mungkin kalau kita udah nggak bertumbuh lagi, terus nanti ada declining stage biasanya. Nah, option ini kapan kita pakai? Biasanya kita pakai di tahap-tahap awal gitu ya. Kenapa? Karena biasanya perusahaan di tahap-tahap awal itu kan kemampuan untuk memberi kompensasi yang nilainya cash itu terbatas gitu ya. Jadi mereka mengkompensasi itu dengan saham gitu ya. Dengan janji bahwa saham ini akan bernilai sangat besar sehingga bisa mengkompensasi dari sisi time value of money reward mereka yang relatif lebih rendah gitu ya. Walaupun sebenarnya nggak rendah-rendah juga kalau kita lihat di startup sekarang ya. Tapi prinsipnya gitulah. Jadi mereka memberikan remunerasi dalam bentuk opsi atau dalam bentuk saham untuk bisa menarik profesional-profesional yang kalibernya mungkin udah tinggi gitu ya di luaran agar mau join ke perusahaan mereka. Nah, sesudah kita define kita ada di mana, kemudian PMX-nya kurang lebih seperti apa gitu ya, baru kita bicara detailnya nih. Nah, ketika kita mau mendetailkan desain
stock option atau long term incentive itu ada 7 area yang perlu kita pertimbangkan. Pertama, grant policy gitu ya. Bagaimana mekanisme sebuah grant itu terjadi. Nanti saya jelaskan grant itu apa gitu ya. Lalu siapa saja yang boleh ikut, kemudian alokasi untuk setiap orang itu gimana, lalu kapan orang-orang itu akan mendapatkan insentifnya, kemudian kalau misalnya bentuknya option, harga exercise-nya berapa, gimana cara nentuinnya, terus kita perlu bicara governance-nya, aturan mainnya gitu ya. Seperti misalnya nanti kalau untuk perusahaan yang publik, peserta program ini kalau pas ada bagi dividen ikutan dapat nggak gitu ya. Itu aturan-aturan yang akan dibahas di plan governance. Kemudian tentunya cost impact-nya seperti apa gitu ya. Nah, sebelum saya masuk ke dalam 7 area ini, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Kalau saya terlalu cepat, boleh di info aja ya, karena saya nggak bisa lihat. Aman, teman-teman? Mas Rifki mau nanya sedikit. Boleh, boleh. Itu tadi yang di LTI Linggo itu ya, itu berlaku juga kah untuk di perusahaan yang private? Berlaku, Jadi nggak ada bedanya. aturannya tuh sama aja gitu ya, antara yang private sama yang udah di bursa. Oh, mana? Linggo apa yang regulasinya? Eh, Kalau Sebenarnya Linggo itu, dua-duanya sih. Linggo Linggo kan itu berarti bahasanya gitu ya, iya, istilah-istilahnya. terminologi aja. Terminologinya sih sama. Kalau yang Oke, berbeda itu cuma aturannya aja kok. Kalau aturan udah, terkait UJK gitu-gitu. ya, kalau dia belum TBK, maka dia nggak terikat sama aturan OJK. Dia hanya terikat pada aturan perusahaan aja, apa namanya, aturan undang-undang perusahaan gitu. Kalau PSKK untuk yang private kena juga. Kena. PSK pasti kena. Kalau aturan akuntansinya tetap berlaku. Oke. Kalau aturannya OJK itu kan nanti berlaku untuk 2 kondisi. Satu, kalau dia lembaga keuangan itu ada aturan OJK yang kena. Kedua, kalau dia publik ya. Nah, aturan OJK ini Iya, sebenarnya untuk melindungi investor minoritas gitu. Jadi makanya ada aturannya. Oke. Contoh-contohnya tuh kalau kayak dia mau memberi karyawannya saham gitu ya, opsi saham. Nah, opsi sahamnya ini datangnya dari mana gitu. Kalau dia nerbitin saham baru, maka kan investornya akan terdilusi kan. Jadi ibaratnya misalnya awalnya sahamnya cuma ada 100 lembar gitu ya. Kalau saya punya 20 lembar, maka kepemilikan saya adalah 20% gitu kan. Tapi kalau tiba-tiba saya ngeluarin saham baru sebanyak 20 lembar lagi, jadi total sahamnya jadi 120 lembar gitu ya. 120 lembar, maka kepemilikan saya yang tadinya 1/5 jadi tinggal 1/6 gitu kan. Nah, itu namanya dilusi. Nah, itu yang dilindungi sama OJK. Makanya dia ngeluarin aturan-aturan. Kalau mau ngeluarin saham baru gitu ya, di atas nilai tertentu, maka existing shareholder punya hak untuk beli duluan, gitu, subscribe duluan gitu ya. Tapi kalau di bawah nilai threshold tertentu, nggak perlu. Gitu. Jadi bebas gitu. Itu yang diatur sama dia, sama OJK. Salah satunya. Oke, Mas, noted. Makasih. Ya, sama-sama. Ada lagi yang lain? Mas All Sajrul, good, Mas. Mbak Dola, Mas Abi, Mbak Karim, apa lagi nih? Mas Anton, Mbak Nesya, aman? Aman. Aman ya. Oke, kita lanjut dulu. Sekarang kita akan membahas mengenai grant policy ya. Nah, grant itu pertama mungkin kita define dulu ya, grant itu apa gitu. Grant itu adalah ketika perusahaan memberikan janji gitu. Jadi kalau long term incentive ini kan rewardnya tidak akan langsung kita dapatkan saat kita diberikan ya. Jadi misalnya saya grant sekarang maka kita langsung dapat nih sekarang juga sahamnya, enggak gitu kan. Saham itu baru akan kita dapat tadi beberapa tahun kemudian gitu ya. Biasanya setahun kemudian gitu ya. Paling cepat setahun kemudian gitu ya.
berbeda dengan insentif gitu ya. Kalau insentif ketika kita dikasih ya langsung saat itu kita dapat duitnya gitu kan. Nah, jadi grant itu adalah artinya kan kita menerima janji aja ya, janji bahwa perusahaan akan ngasih kita saham di periode waktu yang sudah ditentukan paling cepat 1 tahun dari pada saat saya dikasih tahu gitu ya. Nah, jadi itu kan ibaratnya janji ya. Nah, jadi grant itu adalah janji gitu. Kalau mungkin saya suka ngasih contohnya itu misalnya anak kita puasa gitu ya. Terus kan suka bilang tuh, kalau tamat puasanya nanti dikasih buku cerita gitu ya. Nah, itu berarti pada saat kita ngomong itu, kita sedang melakukan grant namanya ya. Gitu. Nanti ketika bukunya diterima itu namanya vesting. Nanti kita akan bahas vesting. Oke. Nah, jadi grant itu adalah kondisi di mana kita sedang memberikan janji. Nah, berapa kali di sini yang perlu kita tentukan adalah berapa kali kita akan memberikan janji tersebut gitu ya. Kemudian basis penentuan grant-nya apa? Terus perlu ada kriteria performance nggak ketika kita memberikan grant tersebut gitu ya. Nah, kita akan bahas satu persatu. Kalau kita bicara frekuensi, ini kurang satu sih. Sebenarnya ada 3 gitu ya. Ada yang disebut annual grant. Artinya setiap kita minta persetujuan 1 kali persetujuan kepada pemegang saham. Nah, ketika di-approve maka pool yang sudah di-approve itu akan kita bagikan dalam 3 tahap gitu ya. Dan tahapan itu adalah setiap tahun. Nah, itu yang disebut rolling annual grant. Jadi contohnya misalnya programnya dari 2017 sampai dengan biasanya 5 tahun ya. Jadi 5 tahun berarti terakhirnya itu 2024 gitu ya. Jadi programnya berlaku dari 2017 sampai 2024. Nah, di dalam program tersebut akan ada 3 annual grant yang dilakukan di 2017, 18, dan 19. Itu namanya annual grant. Tapi ada juga yang programnya kita minta sampai 2000 misalnya 27 gitu ya. Tapi model grant-nya adalah back to back gitu ya. Artinya udah selesai dulu masa tunggunya, udah vesting semua, baru di tahun sesudah vesting semua itu kita kasih lagi grant berikutnya. Bisa dilakukan dengan satu approval atau itu approval-nya berbeda. Jadi kita cuma minta approval untuk satu program gitu ya. Satu program kita grant di 2017 sudah vesting semua, kita minta approval lagi. Nah, itu kemudian kita grant baru kita lakukan grant baru gitu ya. Nah, biasanya di startup modelnya gini nih gitu ya. Jadi dia minta approval 1, dia pakai dulu sampai habis. 1 orang cuma dapat sekali grant gitu ya. Habis itu dia minta approval lagi kalau mau ngadain grant baru, dia minta approval lagi gitu ya. Nanti baru di grant, lakukan grant berikutnya. Nah, ini yang warna-warna orange itu dan warna hijau itu adalah grant-nya ya. Jadi ketika perusahaan memberikan janji gitu ya. Nah, ini kalau kita bicara dari sisi timingnya. Kemudian kita akan bicara berapa besar nih grant-nya gitu ya. Ada 4 cara kita menentukan besarannya gitu ya. Pertama ya fix gitu. Artinya kita udah tentuin dari percentage gitu ya. Berapa persen yang kita membagi gitu ya. Biasanya kalau startup sekitar 20% ya. 20% yang akan dibagikan ke karyawannya sampai periode waktu tertentu gitu ya. Jadi total pool-nya 20%. Kemudian ada juga yang caranya kita melihat face value. Jadi nilai saat ini gitu ya. Nilai saat ini berapa, terus misalnya kita hitung total kompensasinya sekian, maka kalau total kompensasi misalnya 2 miliar gitu ya, 2 miliar. Kalau kita modelnya rolling grant gitu ya, rolling grant berarti 3 kali kasih 2 miliar ke 3, 6 miliar gitu ya, 6 miliar. 6 miliar misalnya sekali grant itu nilainya
2 kali dari kompensasi setahun gitu ya. Jadi 2 kali 2 kali 3 gitu ya, 12 miliar. Nah, 12 miliar itu kalau kita bagi dengan nilai saham kita saat ini, maka besarannya berapa? Berapa jumlah sahamnya yang kita alokasikan gitu ya. Itu namanya face value gitu ya. Atau kita bicaranya future value gitu. Jadi nilai di masa depan gitu ya. Nilai saham kita yang mau kita capai itu berapa, maka itu yang kita jadikan basis untuk menghitung berapa besar pool option yang akan kita bagikan. Atau kita bicaranya pakai fair value. Kalau fair value ini ada metodenya, nanti kita akan bahas di belakang. Jadi dia akan menilai saham itu fair value-nya berapa. Jadi nilai wajarnya gitu ya. Sekarang itu kayak kita beli rumah lah ya. Di rumah kan ada nilai aslinya atau face value-nya itu yang di NJOP gitu ya. NJOP, tapi ada nilai wajarnya gitu ya. Nilai wajar itu kalau rumah sih biasanya lebih tinggi daripada nilai face value ya. Tapi kalau dalam kasus saham biasanya lebih rendah dari face value. Gitu. Kurang lebih ini adalah metode cara kita menentukan berapa besaran atau berapa jumlah opsi yang akan kita bagikan gitu ya. Kalau di startup itu biasanya kita ngelihatnya terhadap karena tadi udah fix ya. Jadi jumlah sahamnya yang akan dibagikan itu udah fix. Nah, tinggal nanti kita bicaranya alokasi, gimana kita menentukan alokasi per orang. Oke. Aman ya? Kita lanjut dulu. Lalu perlu nggak ada performance kriterianya gitu ya? Misalnya kalau dia pada waktu grand period itu performance-nya exit dari sebuah nilai tertentu, maka dia dapat lebih banyak daripada yang dialokasikan di awal gitu. Itu ada yang modelnya kayak gitu. Ini tentunya pro-nya jadi lebih karyawannya akan semakin termotivasi untuk mengejar performance yang baik supaya grant-nya makin banyak gitu ya. Tapi ya cons-nya ya tentu yang namanya performance. Kalau terlalu banyak kita masukin elemen performance ya bisa jadi ada permainan juga. Oke. Lanjut. Itu hal-hal yang perlu kita pertimbangkan pada saat kita menentukan grant ya. Jadi timing atau frekuensi, kemudian besaran alokasinya, terus perlu nggak ada performance kriterianya atau cukup waktu aja gitu ya. Oke, kecepatan. Ya, selanjutnya kita menentukan siapa yang berhak dapat gitu ya. Nah, umumnya sih yang dapat itu level yang bisa mempengaruhi kinerja jangka panjang perusahaan. Gitu. Jadi biasanya yang dapat itu senior manager and up lah ya. Jadi atau VP and up gitu ya, biasanya yang dapat. Tapi ada juga yang perusahaan yang ngasih ke lebih dari itu, ke level yang lebih rendah lagi ya. Tapi biasanya selected gitu ya. Hanya orang-orang yang dianggap key talent dan memang orang-orang yang ingin di retain sama mereka gitu ya. Atau ada juga yang memberikan ini atas dasar penghargaan karena orang-orang tersebut ikut dari awal misalnya ya, early joiner. Nah itu dikasih tuh kalau di startup biasanya. Nah ini jadi secara umum yang dinilai adalah potensi mereka orang-orang atau posisi yang bisa berdampak pada kinerja jangka panjang perusahaan. Nah ini kalau kita lihat biasanya tadi senior manager gitu ya atau N-2 dari CEO ini dapat, sementara kalau yang di bawah senior manager biasanya hanya talent-talent aja yang dapat. Ini kalau kita bicara umumnya ya. Oke. Jadi kita bicara apa sih ini? Oh, eligibility ya. Nah, sekarang kita akan sudah kita tentukan siapa yang akan ikut dalam program ini, maka berikutnya kita perlu memikirkan berapa akan kita kasih ke orang-orang tersebut gitu ya. Nah, ini biasanya ada beberapa hal yang dipertimbangkan
job grade atau seniority gitu ya. Kemudian individual performance. Terus kita juga perlu mempertimbangkan di luaran sana seperti apa mode pemberiannya gitu ya. Dan tentunya tadi apa yang kita pakai pada saat kita menentukan value dari saham atau opsi yang mau kita bagi-bagi itu gitu ya. Itu yang akan perlu kita pertimbangkan. Nah, kalau kita bicara berapa yang akan kita bagikan di dalam level pada level individu, ada dua pendekatan ya. Jadi pendekatan pertama kita pakai multiplier terhadap bisa itu gaji pokok bulanan atau gaji tahunan atau dari bonus atau dari total earning gitu ya. Jadi misalnya untuk CEO kita kasih 2 tahun gaji gitu misalnya gitu ya alokasinya. Terus direktur yang lain setahun. Terus untuk unit head-nya mungkin 6 bulan gaji gitu ya. Nah, itu yang kita bisa pakai cara seperti itu gitu ya. Mas Atau kita Rifki, pakai ya Mas mau nanya dong Mas. Nah ini menarik masalah approach untuk berapa besar sebenarnya kita kasih gitu Mas. boleh saya Khususnya ceritain dulu kalau, nggak? oh gitu. Ya. Oke. Ya, kemudian satu lagi pendekatannya yang kedua adalah kita pakai pendekatannya pay mix gitu ya. Jadi dari gajinya dia, kita lihat pay mix di luaran itu misalnya, oh kalau CEO itu biasanya 30, 20, 50, 50-nya itu adalah long term incentive gitu ya. Nah, maka kita alokasikan 50% dari total kompensasinya dia itu untuk long term incentive setahunnya gitu ya. Jadi kalau misalnya programnya 3 tahun ya tinggal kita kali 3. Begitu seterusnya untuk level-level yang lain. Oke, silakan. Wan. Ya, Mas, kalau buat defining number-nya gitu Mas, berapa kali sebenarnya normalnya di market, itu kita bisa ambil dari mana sih Mas? Khususnya untuk case startup gitu Mas ya. Saya pernah nemu kondisi kadang startup yang masih kecil gitu, early stage gitu, kadang benchmarking number-nya itu nggak ada sih Mas. Kadang perusahaan yang ada di Mercer mungkin mostly emang udah gede banget sehingga kadang-kadang nilai LTI-nya kayak gede banget. Nah itu kira-kira ada nggak ya Mas alternatif yang rasanya ajek gitu untuk kita jadikan patokan gitu mengenai pengalinya itu sih Mas. Oh, oke. Biasanya sih kalau startup itu kan ada visinya ya Mas ya. Nah, Mm-mm. visi itu dia udah invest di banyak company kan. Biasanya dia udah punya standar sih. CEO sekian gitu. Biasanya gitu Mas. Nah ya, problemnya nggak pernah punya pengalaman nih Mas. Ya, itu harus call a friend lah ya. Tanya-tanya sana sini. Tapi Gitu ya. sebenarnya Mercer ada kok datanya ya kalau startup ya. Ada ya? Mercer itu ada ya. Kemarin saya dapat Cuman data Mercer cukup kaget sih sama angka-angka pengalinya itu sih. Soalnya. kaget besar ya. Ya memang besar Mas. Ya, gede Apalagi dia banget. ya apalagi kalau dia masih early stage ya. Mm-mm. Ya early Jadi stage kayak nggak biasanya apple lebih to apple aja gitu Mas buat dijadiin benchmark. ya memang kalau semakin early semakin besar yang dikasih. Gitu ya. Karena dia kan jualan janji ya. Jadi dia perlu mengattract talent dengan memberikan janji yang besar lah gitu ya. Oke, siap. Noted, thank you Mas. Dan kalau untuk posisi-posisi tertentu, misalnya chief level itu biasanya percentage sih Mas. Bisa Percentage 2% of? gitu ya. Ya Oh, percentage dari seluruh saham perusahaan. Jadi misalnya oke. kita punya 1 juta lembar gitu ya. Kita alokasikan 2% untuk misalnya CTO gitu ya. Ya, berarti 2% dari 1 juta gitu. Berapa Oh, tuh? cuman tadi yang menarik itu yang masalah ketentuan di Bapepam LK saat dia nanti listing, dia nggak boleh Hmm. maksimum alokasinya cap table-nya cuma 10% ya tadi ya, kalau nggak salah ya. Kan Bapepam LK itu mengatur sesudah IPO, Mas. Kalau sebelum Heeh. IPO nggak diatur. Oh, berarti tinggal ditambahin aja porsi di luar ESOP-nya Ya. nanti ya. Jadi sebelum Oke. IPO berapapun itu akan dikonversi jadi saham nanti sesudah IPO-nya gitu. Jadi ada hitung-hitungannya
konversi Oke. aja. Sip. Thank you, Mas. Ya, siap. Ya, ada yang angkat tangan lagi. Siapa nih? Saya, Mas Tadi, Rifki. oh iya, Mbak Tami gimana? Mas Rifki nanya itu tadi kan perusahaan yang early stage mereka pakai stock option karena mereka belum punya cash yang banyak, jadi Hmm, mereka janjiin pakai saham gitu ya. hmm, Mungkin hmm, pengen tahu aja sih pengalaman Mas Rifki sama mungkin teman-teman. Namanya misalnya mungkin startup kan sekarang kan juga banyak yang gulung tikar beberapa ya. hmm, Itu hmm, ujungnya kan mungkin jangankan memenuhi janji membagi saham ya, ternyata mungkin dia pun juga akhirnya nggak sustain gitu. Itu apa yang hmm. terjadi biasanya Mas? Kalau mungkin sharing, Ya, kalau join startup kita udah harus siap sih dengan risiko itu gitu ya. Makanya pas negonya minta optionnya yang besar gitu. Karena talent-talent yang join startup itu kalau yang udah ibaratnya udah veteran gitu ya, udah berpengalaman bergabung dengan beberapa startup gitu, bukan baru pertama kali, itu biasanya mereka udah tahu gamenya gitu. Mereka udah tahu risikonya lah. Jadi mereka akan negotiate option yang banyak gitu. misalnya si startupnya itu atau si perusahaan yang bridge itu bisa dituntut secara legal ya Mas? Nggak bisa Ada dong, kan janji gitu, bisa ya? nggak bisa. Kan Oh nggak bisa? apa? Nggak. Justru eh, dia kan ditreat sebagai pemegang saham, Mbak Tami. Jadi yang namanya Iya iya pemegang iya saham iya itu ketika perusahaannya bangkrut, maka dia ada di urutan terakhir tuh. iya iya, betul. Jadi kalau misalnya harus jual aset, ya asetnya dijual, uangnya pertama buat kreditur gitu ya. Kedua karyawan, terakhir baru deh tuh pemegang saham. Kalau Hmm, masih ada sisanya. oke, ya ya, Itu kalau ya gitulah mekanismenya. catat. Kasih. Iya, kalau owner ikut bangkrut. Tapi kalau PT kan nggak sampai kena harta pribadi ya. Kalau CV itu baru kena harta pribadi. Oke, ada lagi? Ya, kalau nggak ada kita lanjut dulu. Kemudian ketika kita bicara pemberian ke perorangan gitu ya, eh, itu juga bisa kita tambahkan parameter performance kalau memang mau gitu ya. Tapi ya semakin banyak parameter performance-nya akan semakin ribet gitu ya plan-nya. Biasanya sih di grant itu nggak terlalu banyak parameternya supaya nggak ribet lah. Parameternya biasanya nanti pas vestingnya lah. Eh, jadi ini cuman untuk eh, apa pengetahuan aja bahwa kita bisa ngasih parameter juga kalau kita mau gitu ya untuk alokasi ke individunya. Mas Rifki, Ya, itu tadi apa? Maksudnya pada saat grant tuh nggak dikasih performance indicator, tapi pada saat di vesting tuh dikasih gitu. Jadi di depan nggak diminta apa-apa, tapi pada saat mau dicairin baru dituntut gitu, Mas. saya tadi bisa begitu, tapi bisa juga kita kasih kalau kita mau gitu. Cuman ya tadi semakin banyak persyaratannya makin ribet, makin gak menarik ya plannya gitu. Mhm. Maksudnya kalau aku bayangin berarti kan di awal di depan nih baru pertama join misalnya, ya nanti kamu Hmm, dapat misalnya 5% gitu hmm. untuk 3 tahun ke depan. Terus setelah menuju vesting periodnya itu baru dibilang tapi kamu performanya nggak meet expectation misalnya jadi nggak jadi dikasih. Itu bisa gitu Mas ya? Ya nggak boleh. Kalau yang namanya grant itu harus jelas terms and conditionnya. Jadi pada saat Mhm. grant itu juga dijelaskan. Nanti pada saat vesting ada kondisinya nggak gitu. Apa vesting conditionnya? Apakah saya cukup bertahan di company ini atau saya perlu mencapai kinerja tertentu gitu ya. Gitu. Tapi biasanya Oke. kalau option itu, kalau yang tadi kan kalau kita ingat di awal itu ada dua jenis ya. LTI ini ada yang Performance sama appreciation ownership ya. appreciation award sama yang ownership award gitu ya. Hmm. Kalau appreciation award itu sebenarnya udah built in performance conditionnya gitu. Karena kan dia baru ada nilainya kalau
sahamnya atau opsinya, ya sahamnya mencapai nilai tertentu kan. Itu kan udah performance condition sebenarnya. Kalau dia gagal mengenerate nilai tertentu, maka ya nggak ada nilainya sahamnya atau opsinya gitu. Sementara kalau ownership award, ya berapapun nilainya ada nilainya saham itu kan. Misalnya kita ambil contoh Gojek lah, sekarang nilai sahamnya berapa sih? 500 perak ya? Atau udah naik? Ya 500 perak kali 1000 lembar kan ada nilainya gitu kan. Berbeda dengan opsi gitu. Kalau misalnya Gojek strike price-nya di 1000, sekarang 500, ya nggak ada nilainya gitu kan. Dia baru bernilai kalau sahamnya di atas 1000 gitu. Jadi kalau yang sifatnya appreciation award itu udah built-in performance condition-nya sebenarnya. Oke, Oke, makasih Mas. ya kita lanjut dulu. Nah, sekarang kita bicara tadi vesting ya. Vesting itu ada berbagai macam modelnya gitu ya. Cuma yang pasti kalau yang namanya long term incentive itu paling cepat vestingnya adalah 1 tahun sesudah grant gitu ya. Nah, ada yang modelnya ini bervariasi dari negara ke negara gitu ya. Ada yang modelnya misalnya dia plannya 3 tahun gitu ya. Maka vestingnya sepertiga di tahun pertama, sepertiga di tahun kedua, sepertiga di tahun ketiga. Jadi udah fully vested gitu ya di tahun ketiga. Ada yang vestingnya 100% di akhir tahun ketiga, gitu ya, baru vesting 100%. Ada yang kalau startup tuh modelnya 1 tahun baru vesting pertama, habis itu vesting bulanan. Vesting bulanan biasanya dipukul rata aja gitu. Misalnya vesting tahun pertamanya biasanya tuh 25% gitu ya. Jadi sisanya 75% itu dibagi ke 3 tahun. Jadi berapa tuh per bulannya? Setiap bulannya dia dapat. Jadi itu treatmentnya seolah-olah kayak gaji lah gitu ya. Tapi bentuknya option gitu. Itu kalau startup hampir semua startup yang saya temuin begitu modelnya. Jadi kayaknya mereka mengadopt one size fits all model ya. Jadi eh, istilahnya cliff vesting 1 tahun gitu nggak ada apa-apa. Terus sesudah 1 tahun tuh vesting bulanan. Nah, sesudah vesting itu kalau saham kan dia langsung terima. Kalau opsi sesudah vesting baru dia akan punya hak untuk mengexercise gitu ya. Nah, nanti saya jelasin. Oke, di sini saya jelasin. Jadi berapa lama hak itu berlakunya? Nah, gitu ya. Kalau perusahaan TBK itu ada aturannya gitu. Jadi nggak bisa lama-lama kalau perusahaan TBK. Kalau nggak salah saya 5 tahun kalau nggak salah ya. Nah, kalau perusahaan private di Indonesia gitu ya, startup lah, startup di Indonesia dia mengadop sistem di Amerika gitu. Jadi umur opsinya 10 tahun gitu. Jadi dia bisa mengexercise opsinya sampai dengan 10 tahun dari dia di grant. Makanya kan ada gambarnya 10 tahun ya. Nah, ini hanya berlaku untuk ketika perusahaan tersebut masih private. Ketika dia sudah public, nggak bisa lagi 10 tahun karena aturan OJK tidak mengizinkan itu gitu ya. Makanya nanti ada konversi-konversinya biasanya ketika mau IPO tuh baru deh mulai dihitung-hitung tuh gimana konversinya, kemudian mekanisme konversinya gimana, terus untuk plan baru aturannya gimana gitu ya. Itu yang harus dilakukan ketika kita mau IPO. Nah, kalau kita balik lagi kalau misalnya dia perusahaan yang private gitu ya, boleh kalau startup biasanya mengadop 10 tahun gitu ya. Nah, jadi opsinya ini selama 10 tahun dia bisa exercise kapan aja gitu ya. Sesudah 10 tahun expire opsinya, nggak bisa di-exercise lagi gitu. Nah, itu Sedikit. disebutnya option life. Ya, gimana? Cara exercise itu maksudnya menjual beli ya? Exercise itu berarti mengkonversi, dia mengexercise haknya. Kan opsi tadi hak ya. Hak untuk membeli. Jadi kalau namanya exercise, dia mengexercise haknya, menjalankan haknya gitu. Tadi kan misalnya exercise periodnya itu 10 tahun, berarti dalam 10 tahun dia bisa beli, tapi dalam 10 tahun itu juga
Oh, ini berarti kalau menjual tuh pada saat vesting aja, Mas ya? Menjual itu kalau dia private ya ketika ada pembelinya. Kalau nggak ada pembelinya nggak bisa dijual. Oh iya. Ya, ya. Jadi artinya apa namanya? Extra separate ini ya hanya untuk beli. Kalau momentum apa ada yang beli ya hanya di situ aja ya belinya. Iya, Apa jualnya? Sorry. betul, betul. Oke, thank you Kalau Mas. dia public, ya dia bisa habis dia beli dia langsung jual bisa. Kalau dia private nggak bisa. Oke, ini ada yang anote gimana ngilanginnya ya? Anyway, saya lanjut dulu ya. Nah, ini ke Oke, nah vesting ini biasanya tadi ya ada yang mensyaratkan tercapainya kinerja tertentu untuk bisa vesting. Bisa biasanya kalau kita bicara ukuran performance itu secara umum ada 3 ya. Ada internal, kita ngeliatnya dari perspektifnya. Ada 3 perspektif kita bisa ngelihat metriknya ya. Kita ngelihat internal measures atau accounting measures atau external measures, yaitu yang basisnya harga pasar. Atau kita bisa lihat metriknya ini relatif versus absolut gitu ya. Jadi relatif itu misalnya harga saham tumbuh sekian persen dari pada saat grant gitu. Kalau absolut harga saham mencapai nilai tertentu gitu ya. Misalnya harga saham mencapai nilai 100 ribu per lembar saham gitu. Atau kita bisa ngelihat juga yang short term atau long term growth gitu. Ya, kalau short term misalnya profitability, profit aja gitu ya. Kalau long term misalnya kita ngelihat yang misalnya return base gitu ya, yang return on aset, return on equity gitu ya. Ini ada beberapa perspektif yang bisa kita lihat untuk kita menentukan metrik performance yang mau kita pakai untuk persyaratan vesting. Kalau ada. Ya. Ini secara umum gambarannya gini lah. Kalau kita bicara yang value-valuan gitu ya, itu ada share price atau total shareholder return. Terus kalau misalnya sahamnya nggak publik, itu kita bisa pakai harga saham hitung lewat apa namanya valuasi gitu ya, atau synthetic share price atau synthetic TSR, atau kalau kita pakai EVA model itu kita pakai economic profit, itu bisa. Atau kita pakai yang metrik-metrik yang menghitung return gitu ya, seperti return on capital employed atau return on invested capital atau return on equity, atau ya kita pakai yang ukuran operasional biasa kayak growth revenue gitu ya, asset productivity, free cash flow gitu. Jadi ini ada berbagai macam metrik yang bisa kita pakai untuk menentukan apakah terjadi vesting atau enggak, kalau terjadi berapa banyak gitu ya vestingnya. Dan modelnya sama sebenarnya dengan persyaratan kinerja yang kita pakai, yang kita pasang di grant atau pada saat alokasi individu ya. Bisa model cliff atau sliding scale. Kalau cliff itu dia binary, jadi 0 atau 1 gitu ya. Jadi dapat atau nggak dapat gitu ya. Kalau sliding maka dia ada gradasinya, ada minimum thresholdnya. Jadi kalau misalnya di bawah minimum threshold tidak dapat, kalau di atas maksimum threshold di cap gitu. Nah, itu namanya sliding scale. Gitu. Tapi kalau stock option sih, karena kita fokusnya stock option, biasanya nggak dipakai ya yang ini. Biasanya persyaratannya hanya waktu tunggu aja. Jadi kalau bertahan sampai dengan 1 tahun, maka sekian persen vesting. Terus habis itu per bulannya ada vestingnya lagi. Nah, untuk startup. Oke. Lanjut. Nah, kemudian karena kita membahasnya option, maka perlu ada pricing, exercise price ya. Kalau perusahaan private, lagi-lagi bebas gitu. Kita mau nentuin harga exercise-nya berapa tuh bebas. Yang paling standar adalah
harga pada saat grant itu menjadi harga exercise gitu ya. Startup biasanya gitu. Jadi harga pada saat grant berapa, itulah yang jadi dasar exercise. Ada juga yang menggratiskan gitu ya. Udah nggak usah bayar exercise, jadi free. Gitu. Jadi sebenarnya itu kayak full value share juga ya, karena harga exercise-nya 0 gitu. Kalau untuk perusahaan TBK, nah ini agak ribet gitu ya. Ada 3 cara untuk menentukan exercise-nya gitu ya. Satu, ditentukan pada saat grant, itu resikonya adalah harganya seakan sama untuk setiap vesting. Atau kedua, ditentukan pada saat vesting gitu ya. Jadi harganya akan berbeda-beda untuk setiap vesting gitu. Atau yang ketiga, ditentukannya pada saat exercise window. Jadi kalau perusahaan TBK itu ada kita perlu menentukan waktu kapan karyawan boleh mengexercise gitu ya. Dan itu diatur kalau kita mau kasih diskon, maksimum diskonnya 90%. Gitu. Jadi emang kalau TBK agak ribet sih, apa namanya, optionnya gitu ya. Tapi ini adalah 3 cara penentuan harga exercise. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, lanjut dulu ya. Oke, kemudian kita akan masuk ke plan governance. Jadi ini terms and condition-nya dari option plan kita ya. Plan governance ini cukup ribet lah. Tapi kita biasanya cukup melihat dari 5 aspek. Pertama adalah aturan terkait voting dan dividen. Gitu ya. Jadi kapan peserta ini bisa voting, kapan dia akan menerima dividen. Biasanya kalau bentuknya opsi, selama opsi itu belum berubah jadi saham, dia nggak punya tuh hak voting maupun hak dividen gitu. Dia baru akan punya itu kalau sudah dia exercise opsinya. Biasanya aturannya gitu. Terus yang kedua yang perlu kita atur adalah kalau karyawan itu di PHK gitu ya. Gimana aturan mainnya? Kalau dia di PHK, plannya diterminasi, plannya dihentikan gitu ya. Plannya dihentikan karena ada perubahan pemegang saham pengendali gitu ya. Atau ada kondisi-kondisi di mana plannya dihentikan, itu treatmentnya gimana gitu ya. Biasanya kalau ada perubahan pemegang saham pengendali atau plannya dihentikan, porsi yang udah vesting itu tetap dihargai biasanya gitu ya. Kemudian tadi kita juga perlu melihat treatment, mengatur gitu ya, treatment kalau karyawan berhenti, kalau terjadi PHK gitu ya. Kalau PHK-nya tidak baik-baik, apa yang kita lakukan? Kalau PHK-nya baik-baik, apa yang dilakukan gitu ya. Kalau misalnya dia berhenti, resign gitu ya, itu gimana treatmentnya? Kalau karyawan meninggal, gimana treatmentnya? Ada yang kalau karyawan meninggal itu ada yang diserahkan ke ahli warisnya, ada juga yang karena nggak mau ribet sama ahli waris ya dihanguskan semuanya gitu ya. Nah, itu perlu diatur dalam plan governance. Kemudian ada juga yang perlu kita lihat tuh lock up policy gitu ya. Nah, lock up policy ini apa maksudnya? Jadi lock up itu artinya ketika saham dari hasil pembelian opsi itu sudah kita dapatkan, kalau kita berlakukan lock up maka karyawan tidak akan bisa menjual saham tersebut sampai periode lock up-nya selesai gitu ya. Ini kalau dalam kasus startup biasanya lock up itu dilakukan untuk memproteksi harga saham IPO supaya nggak drop gitu ya. Karena kan porsinya saham karyawan kan lumayan banyak ya. Kalau tiba-tiba karyawan pada jual langsung kan langsung tuh performance IPO-nya jelek gitu ya. Kan
nggak mau gitu, biasanya perusahaan nggak mau itu terjadi, makanya diatur baru boleh jual sekian bulan sudah IPO misalnya. Nah, itu bagian dari lockup policy. Tadi yang PHK itu masuknya ke poin nomor 4 ya, cessation policy. Jadi apa yang perlu kita atur ketika terjadi PHK di karyawan. Kemudian juga aturan-aturan yang terkait peraturan perundang-undangan lainnya gitu ya, yang berlaku di Indonesia tentunya. Atau berlaku kalau startup itu kan suka pakai saham perusahaan induk yang di Singapura ya gitu ya. Berarti peraturan yang berlaku di Singapura. Ini yang biasanya didetailkan di dalam terms and condition program long term insentif kita gitu ya. Nah biasa ya, Mbak Tami silakan. Mas Rifki mau nanya, tadi kan Boleh, sempat boleh. dijelasin kalau misalnya opsi Hmm. berubah jadi saham. Mm-mm. Itu artinya apa? Saya kira tuh opsi sama saham tuh sama loh. Ternyata beda Oh ya? bukan ya, opsi itu adalah hak untuk membeli. Oke. Jadi nih misalnya Mbak Tami punya opsi ya, berarti Hah? Mbak Tami punya hak untuk membeli satu opsi satu saham. Nah, di hak opsi itu ada harganya gitu. Mbak Tami boleh beli sahamnya di harga 1.000 gitu misalnya ya. Nanti ketika vesting sahamnya harganya 5.000, ya ketika Mbak Tami mengeksersis hak opsinya ya belinya di harga 1.000. Jadi kayak ijon lah, kita jadi pengijon ya. Hmm. Nih Oke. hak untuk beli buah mangga di harga 1.000 per buah kalau panen nanti gitu misalnya. Nah, pas si mangga itu berarti yang 1.000 itu namanya stock atau option? Stock kan nama itu suka stock options gitu ya. Jadi kan tadi opsi Iya, itu hak untuk membeli, hak untuk heeh, membeli stok. stok. Stok itu saham gitu ya. Ya, stok atau share ya. Jadi Hmm. stock option, hak membeli stok. Share option, hak membeli share gitu. Gitu. Jadi Jadi itu ketika satu dibilang rangkaian. Stock oh, option, stock option atau option itu interchangeable, maknanya sama, hak membeli. Tapi kalau cuman kita sebutnya stok atau share, maka itu surat kepemilikan perusahaannya gitu. oke. Ya, baik. Makasih. Ya, Mas Ki, ya, mau nyambung dikit pertama Mbak Tami. Jadi sebetulnya memang ada dua hal yang berbeda Mas ya. Pertama dikasih stock option, artinya kesempatan membeli. Satunya dikasih benar-benar apa stoknya gitu atau phantom stoknya. Jadi yang satu dikasih kesempatan buat beli, yang satu memang dikasih sudah dalam bentuk sahamnya gitu Mas ya. ya betul. Oke, oke. Sama-sama surat nih, satu Hmm, surat untuk menebus gitu ya. Satunya lagi hmm, surat kepemilikan gitu. hmm. Kalau yang satunya tadi yang option itu kan berarti dia harus memutuskan beli dulu baru dikasih. Kalau enggak Ya, ya enggak. Yang satunya betul. misalnya kayak ada juga yang dari awal dikasih ya kita enggak mampu afford kamu jadi kita kasih deh kamu kepastian 2% saham. Itu artinya dia udah dapat share-nya gitu kan, dapat stoknya. Tapi yang satu lagi adalah ya nanti mungkin di apa tahun depan kamu kita kasih kesempatan buat beli duluan gitu ya. Bukan beli duluan, beli di harga sekian gitu. Ya, beli di harga Ya, sekian gitu ya. harga yang sudah di agree di awal gitu ya. Oke, oke. Makasih, Mas. Mas Rifki nanya dong Mas. Ya, boleh. Eh, ini praktek yang umum nggak sih Mas? Misalkan ini stock options gitu Mas. Mm-mm. Eh, dia akan langsung dapat shares. Jadi bukan options lagi, memang langsung dapat shares. Tapi kita ngasihnya pakai discount price. Nah, tapi dia nebusnya itu nggak harus dengan store uang ke perusahaan. Tapi misalkan mengkonversi performance bonusnya jadi shares. Itu common things juga nggak ya, Mas? Sorry, dia dikasihnya saham atau dikasihnya apa, Mas? Tadi. Jadi saham, misalkan dia pakai Hmm? kena diskon price di 100.000 rupiah gitu kan ya, apa optionsnya itu. Nah, Option dan atau saham? saham sih Mas niatnya, misalkan saham. Oh, kalau saham biasanya nggak perlu pakai diskon-diskonan, Mas. Karena kan
Mm-mm. Berapapun nilainya ya itu yang rewardnya gitu ya kalau saham mah. Karena dia kan nggak perlu beli. Jadi kalau Hmm. kita dikasih saham maka kita nggak perlu beli gitu. Kalau kita dikasih opsi baru kita perlu beli. Nah cuman pertanyaan Mas Abi tadi kan bisa nggak dia nggak keluar uang gitu kan? Dia cuma Hmm. ngambil selisihnya aja gitu ya. Hmm. Ya itu praktek yang umum juga. Oke. Ya, jadi saya cuma ambil gainnya aja gitu. Saya Oh. nggak keluar uang gitu ya. Nah, kalau di perusahaan publik biasanya itu difasilitasi sama broker. Jadi ada fee-nya lah gitu ya. Jadi Oke. kita ambil selisihnya aja saham kita buat broker nanti dia jual lagi gitu. Ada fee-nya gitu. Atau perusahaan ngasih nge-bridge pakai pinjaman gitu ya. Nih ada uang nih, saya pinjemin, tapi karena dia langsung bayar kan jadi nggak berbunga lah gitu ya. Kasih uang, beli, langsung bayar, paling kan ada delay berapa hari ya. Kalau ada bunganya ya bunga harian lah gitu ya Mas. Kan karena biasanya saham nggak langsung settle tuh ya kalau di publik ya. Ada Ya. ada ada waktunya gitu ya. Em, kalau di private ya eh, manajemennya ngasih cash sesuai spreadnya gitu. Hmm. Siap. Makasih, Mas. Ya, sama-sama. Mas Rifki nanya lagi. Boleh, boleh. Mas, berarti kalau tadi tuh yang misalnya dia dikasih opsi, terus Hmm, waktu grant itu misalnya bilangnya vested-nya sekian 3 tahun misalnya. Nah, terus hmm, hmm. nanti harganya itu, kan kalau saham tadi nggak dikasih diskon, tapi kalau ketika grant itu kan dikasih harga yang udah disepakatin di awal di harga sekian, kemungkinan besar lebih rendah dari yang ditawarin ke publik misalnya gitu ya. Nah, nanti terus misalnya dia beli. Nah, enggak, saya tuh cuma mikir gini sih, kalau berarti dengan bentuk reward seperti ini, si orang yang dikasih itu nggak langsung dapat rewardnya ya, tapi dia harus ngeluarin uang dulu kalau dia putuskan untuk exercise dan dia baru dapat keuntungan dari gainnya gitu ya. Jadi kayak dia mesti I- effort dulu buat dapetin si manfaatnya gitu. Iya, betul. Cuman tadi ada biasanya ada facility yang disiapkan perusahaan ya. Antara itu pinjaman bunga rendah gitu atau biasanya Oh. difasilitasi sama brokernya gitu ya. Jadi brokernya juga ngambil fee gitu. Hmm. Nah, dengan effort yang perlu seperti itu tuh prakteknya itu tetap tetap menarik ya Mas buat eksekutif yang dikasih atau siapapun gitu biasanya. Kalau kalau bukan karyawan startup biasanya nggak menarik sih. Karena opsi ini Hmm. susah untuk dipahami gitu ya. Jadi Hmm. pengalaman saya bikin opsi sih buat karyawan mereka nggak melihat itu ada nilainya gitu karena susah untuk dipahami nilainya ini apa gitu. Apalagi pada saat baru diberikan. Tapi biasanya mereka baru sadar, oh ini ada nilainya toh. Ketika nilai sahamnya jauh di atas nilai exercise, baru mereka lihat, oh ini ada nilainya lumayan nih gitu. Pada saat diberikan sih biasanya karyawan yang nggak terbiasa menerima opsi itu nggak paham gitu. Apaan sih nih gitu. Jadi kayak Beda sama, lebih ke awareness-nya gitu ya Mas dan pemahaman juga benar, ya. benar. Ya Hmm. cuman harus ketika mengkomunikasikan gitu kita juga harus hati-hati ya karena opsi ini belum tentu ada nilainya gitu. Bisa Hmm. jadi ketika kita kasih kemudian 3 tahun kemudian harganya di bawah harga beli opsinya gitu. Nggak ada nilainya itu. Ya karyawan tambah misu-misu lah gitu kan. Jadi memang harus dianya udah harus paham bener sih apa itu opsi, Ya. dia paham investasi gitu ya. Makanya ini banyak kan kita temuin di startup karena umumnya orang yang join startup itu udah paham gitu. Tapi Hmm. kalau apa namanya masyarakat terutama di Indonesia ya, kalau di Amerika sih mereka paham banget gitu ya namanya opsi ini. Kalau di Indonesia itu masih awam gitu bisa dibilang. Walaupun udah berpuluh-puluh tahun ada ya, tapi masih aja awam. Bahkan untuk level eksekutif pun jadi kurang menarik Mas kalau bukan di startup. Di level eksekutif pun juga mereka eh, mungkin lebih ngerti lah kalau eksekutif ya. Kebanyakan ya, Hmm. saya bilang Hmm. kebanyakan. Iya, iya. Majority lebih ngerti lah gitu.
Karena memang kalau kita lihat di perusahaan TBK, eksekutifnya banyak juga sih yang kompensasinya udah berbasis saham ya. Tapi kebanyakan kalau saya lihat memang bentuknya bukan option. Karena tadi option itu sulit untuk dipahami nilainya. Hmm. Menarik, Jadi menarik kalau langsung valuation-nya meyakinkan Mas sebenarnya. Iya, hmm. cuman valuasi itu kan juga nggak ada yang Ya, tahu, Mas. heeh, Tahu Oh beneran, iya tahu kan juga enggak ya. gitu. iya. Kalau bisa exit. Iya. Kalau misalnya underwater ya gigit jari. Mas Rifki, mau nyebut dikit ini, aku berusaha memastikan pemahamanku nggak salah Mas ya. Jadi kan kata Mas Rifki, kalau option itu kalau iya option itu belum tentu ada nilainya gitu kan Mas. Karena bisa jadi dikasih opsinya di tahun ini harga sekian, 3 tahun ke depan ternyata nilainya malah drop gitu, berarti kan useless. Nah, tapi itu kan kalau opsi besarnya dia harus ibaratnya harus membayar dan membeli dulu. Tapi kalau dari awal sudah dijanjikan bentuknya adalah stok atau share, artinya berapapun nilai nanti kan at least ada nilai rupiahnya tinggal dikali quantity gitu Mas, tinggal dicairin. Iya, betul, betul. Artinya sebetulnya dalam tanda kutip nih kalau kita sebagai ya sebagai employee lah atau kandidat ya harusnya kita mintanya bukan option tapi share-nya memang gitu ya. Biar berapapun nilainya ntar pasti bisa dicairin gitu. Iya, tapi kita nggak bisa minta gitu Tidak aja sebegitu. karena mereka bikin programnya one size fits all ya, bukan satu orang, bukan individual gitu. Jadi, oh dia mintanya saham, kita kasih saham, ini mintanya opsi, kita kasih opsi, nggak bisa gitu. Karena kan harus approval dari pemegang saham ya, apa yang disetujui pemegang saham lah itulah yang kita jalankan. Begitu, Mas. Tapi kalau kita lihat emang kebanyakan perusahaan udah beralih sih dari opsi menjadi istilahnya restricted share unit ya. Tapi itu subject to another discussion lah. Bisa kita cek misalnya Facebook gitu, mereka udah ganti model gitu. Ada sesi selanjutnya berarti ya Mas. Asik. Ya bisa diatur. Oke, kita lanjut dulu ya. Selanjutnya mengenai cost impact, gimana cara ngitung cost impact-nya gitu ya. Kita pakai standarnya PSAK 53 gitu ya. Dalam PSAK 53 ini yang dipakai adalah fair value dari si saham tersebut gitu ya. Ada dua treatment saat ketika kita yang ditentukan oleh performance factor yang kita pakai gitu ya. Kalau kita pakai non market based performance condition gitu ya, artinya kita pakai internal measure atau kita cuma pakai waktu gitu, maka beban yang kita biayakan gitu atau biaya yang kita catatkan itu bisa kita adjust di akhir. Kan biasanya kita accrue gitu ya, kita accrue nanti di akhir accrual kita bisa adjust sesuai dengan berapa yang vesting gitu ya. Tapi kalau kita pakainya performance-nya market condition kayak harga saham, TSR itu nggak bisa kita adjust lagi. Jadi ada dua perbedaannya di situ. Detailnya mungkin tanya pada akuntan masing-masing ya. Nah, tadi kan dasarnya fair value. Fair value itu apa sih gitu ya? Inti apa? Kalau bahasa Indonesia nilai wajar gitu. Nilai wajar itu ada mekanisme untuk menghitungnya. Kemudian dikali dengan jadi kalau nilai wajar itu dilihat dari probability saham tersebut mencapai sebuah nilai gitu ya. Makin tinggi probability-nya maka nilai wajarnya semakin mendekati nilai face value-nya gitu ya. Semakin rendah ya makin jauh dari face value. Terus dikali dengan expected vesting. Jadi seberapa besar kemungkinan saham ini vesting. Misalnya dia juga ngeliat tuh proyeksi turnover segala macam gitu. Karena kan kalau dia keluar biasanya sahamnya dihanguskan gitu ya opsinya. Maka nggak jadi vesting ya kan. Itu juga dia pertimbangkan. Ada 3 metode sebenarnya untuk melakukan valuasi, tapi kita nggak akan bahas secara mendalam, ini cuma buat knowledge aja. Yang pertama, kita pakai namanya Black-Scholes gitu ya. Black-Scholes ini ada penjelasan berikutnya. Kemudian ada binomial, satu lagi Monte Carlo. Gitu ya.
Jadi kalau yang satu itu analytical, satu numerical, satu lagi ini juga apa namanya Monte Carlo juga bisa dibilang numerical lah. Kalau analytical itu pakai rumus gitu ya. Kalau numerical itu pakai simulasi. Nah, Monte Carlo juga pakai simulasi. Nah, ini rumusnya. Tapi jangan khawatir kalau di Google sebenarnya banyak kok Black-Scholes option pricing model gitu. Nah, modelnya banyak, cuman kita harus untuk bisa makainya, kita harus ngerti cara masukin parameternya gitu ya. Gimana sih masukin exercise price, gimana sih masukin volatility, dividend yield, option term, risk free rate gitu ya. Stock price-nya itu kita harus benar masukinnya supaya dapat angka yang benar gitu ya. Nah, ini tentu challenging buat yang masih private ya. Makanya kalau private biasanya mereka pakainya ya nilai target valuasi mereka aja untuk pembagian. Tapi nanti ketika mau pembebanan ya panggil aja aktuari lah gitu. Mereka akan bisa ngitung-ngitungnya gitu. Nah biasanya aktuari pakainya ini binomial gitu. Jadi binomial ngelihat probability terjadinya kenaikan atau penurunan gitu ya. Terus nanti itu yang akan menentukan nilainya berapa. Nah, satu lagi Monte Carlo. Jadi Monte Carlo dia akan masukkan simulasi based on random number. Kira-kira nilai saham ini berapa. Nanti dia akan lihat distribusinya. Itulah yang jadi fair value-nya gitu ya. Gitu. Ini bisa dipelajari gitu ya. Ini lumayan kompleks sih. Tapi ya kalau mau gampang kita panggil aktuari aja. Cukup kita tahu supaya kita bisa diskusi sama aktuari metode apa yang mereka pakai gitu ya. Nah, dari face value itu, fair value, kita bisa hitung biaya pembebanannya berapa gitu ya. Jadi berdasarkan jumlah opsi atau jumlah saham yang vesting yang kita grant dan vesting setiap tahunnya gitu ya. Jadi kita baru hitung beban itu ketika dia sudah vesting. Kalau dia belum, kan tadi ya, yang kita catatkan di akuntansi itu hanya yang udah vesting. Gitu. Kalau belum vesting ya nggak kita bebankan. Nah, jadi ini cara kita menghitung pembebanannya, berapa lembar opsi atau saham yang vesting, kita kalikan dengan fair value-nya. Nah, kalau saham, kita nggak perlu pusing-pusing sih sebenarnya fair value, karena saham ya sesuai nilainya ya. Gitu. Cuman tadi paling ada pengali, tetap ada ya, berdasarkan probability vesting. Nilainya akan ditentukan itu. Ini yang akan kita masukkan sebagai beban nanti di pembukuan kita. Gitu. Jadi long term incentive atau option itu tetap ada bebannya di P&L, tapi bukan cash ya, karena ini kan hanya basisnya akuntansi aja, non cash expense. Gitu. Wah, Mas Rifki, 9. Ya. mau tanya dikit, ini kalau misalnya bikin sendiri ya, atau misalnya konsultan bikin itu tuh perlu ngerti PSAK in detail, atau kayak tadi Mas Rifki bilang kayak untuk ngecek apa tadi valuasi itu hanya untuk dasar biar kita bisa ngobrol sama siapa tadi, sama si evaluatornya gitu ya. Mari. Si PSAK Ya, itu tuh mesti ngerti banget atau gimana sih Mas kalau mau bikin tuh? kalau bikin itu, kalau di awal kan kita pakai estimasi ya biasanya. Pakai estimasi, biasanya kalau kita udah tahu nih nilai apanya, nilai saat ininya berapa gitu ya. Ya, jadi kalau pakai estimasi sih kita tinggal hitung aja nilai saat ini, kira-kira estimasinya nilai nanti jadi berapa gitu. Itu jadi gambaran pembebanannya lah gitu. Kalau pada saat desain, cuman nanti ketika pembukuannya harus panggil aktuaria beneran gitu. Nggak bisa sembarangan ya. Tapi maksudnya kalau misalnya dalam konteks orang HR, eh, pembukaan itu nggak mesti jadi wajib kita tahu kan ya, lebih ke biar kita paham aja, nanti sinergi dengan accounting juga bagus gitu. Iya, Jadi betul. nggak kebayang saya kalau misalnya, mungkin karena saya sama sih limited ininya, kalau kita mesti tahu PSAK 53 lumayan ribet juga sih ya kalau sebagai orang HR.
Ya minimal kita harus tahu ini apa namanya nanti implikasi cost-nya kayak gimana gitu ya. Karena jadi cara kita bikin perhitungan cost-nya benar gitu. Oke, ya, noted. Terima kasih. Mas Rifki, Ya. lupa satu hal Mas. Kalau kita pakai ESOP tadi kan ada fasting, ada grant, ada fasting, ada exercising, timelinenya cukup panjang gitu Mas. Mas Rifki ada ini nggak Mas? Apa ya? Info gitu Mas. Kira-kira tools yang bisa dipakai apa Mas ya buat record ini aja sih Mas. Siapa udah dapat berapa? Terus ini udah di fastingnya, udah di yang Oh, periode kapan? Karena kan kalau 3 orang oke lah easy bisa Excel gitu. Tapi kalau orangnya iya, lima iya, iya. ratusan gitu misalkan Mas itu toolsnya ada nggak Mas ya? Karena sejauh ini saya nyari kayaknya di luar negeri semua deh Mas basisnya Mas. Iya, kayaknya emang adanya di luar negeri semua sih. Oh gitu ya. Iya, tapi kan online ya. Jadi harusnya nggak ada isu sih, Mas. Iya, lebih ke pricing-nya aja sih Mas, isunya Mas. Tapi kayaknya Kapita tuh cukup murah ya. Kapita. Iya. Oke, nanti saya coba explore deh. Thank you Mas. Ya, ya. Mas Rifki, Ya. Kan tadi itu fasting itu kan momen untuk kebelinya itu Mas ya. Nah, kalau misalnya nggak ada momen ngejualnya gimana Mas ya? Jadi dia fasting tapi nggak ada momen terus tuh buat ngejualnya. Testing, terus nggak ada momen untuk menjualnya. Ya, Biasa jangan hilang. dibeli. Jangan, Nggak, maksudnya jangan di-exercise dulu. iya, nggak, maksudnya nilai di grant dapat grant nih misalnya di tahun sekian, kemudian fastingnya dibilang 3 tahun ke depan atau tadi yang berkala gitu ya, yang rolling gitu. Iya, Nah, iya. tapi kita tuh sebenarnya employee itu dari awal sebenarnya harus dikasih tahu atau nggak harus tahu atau gimana Mas terkait periode misalnya tadi yang ada apa namanya mereka bisa ngejualnya karena kan sebenarnya buat mereka yang buat meters kan kapan ngejualnya nggak sih Mas? Iya, iya. Biasanya sih nggak akan dijanjikan sama manajemen ya. Jadi cuman akan dibilang from time biasanya manajemen akan nanti kalau mau membeli dari karyawan dia akan memberikan pengumuman gitu aja sih. Jadi Jadi sebenarnya kalau karyawan yang udah terbiasa di startup sih nggak akan pusing-pusing sama begituan gitu. Karena kan yang penting mereka fokus pada apresiasi nilai gitu ya. Ngapain juga mereka beli sekarang orang nggak ada belum ada apa intinya. nggak bisa diapa-apain juga gitu. Emang kalau nggak ada bagi dividen, nggak ada keuntungannya gitu. Kalau kalau buat perusahaan startup ya, nanti aja tunggu waktunya gitu. Mas, kalau dari aku terakhir Mas, mungkin satu aja. Kan tadi kan Mas Rifki kan nge-highlight bahwa topik LTI ini memang udah familiar buat teman-teman di startup gitu Mas ya. Nah, aku tuh rasanya dari pengalamanku uh, bukan di startup gitu Mas ya. Itu ketika engage sama teman-teman yang dari startup misalnya mau ngerekrut Mas ya, itu uh, it's kind of the opposite dari sisi short term insentifnya. Jadi apa namanya di satu sisi kan kalau buat establish atau udah mature company kan biasanya udah ngedrive dari short term insentifnya LTI itu kan memang khusus untuk eksekutif level lah ke atas gitu kan. Nah, jadi sama tuh kadang interaksinya adalah justru mereka itu nggak nge-value ataupun nggak memperhitungkan short term insentif gitu Mas. Jadi sama aku ngerasa ada kayak dua sisi yang berkebalikan gitu. Dimana orang-orang dari startup itu melihatnya langsung ke LTI, base dan LTI. Tapi kalau ke establish atau mature company itu base dan STI, tapi LTI itu sama sekali nggak ada ininya. Mereka nggak familiar atau sama sekali nggak ada pertanyaan gitu Mas. Maksudnya teman-teman startup itu nanyain ada LTI atau enggak gitu. Itu pertanyaan Jadi mereka kalau gitu. startup tuh mereka fokus ke basic, kemudian pada saat diajar diskusi STI mereka kayak nggak ibaratnya kayak nggak mau memasukkan perhitungan itu atau point of view itu dalam annual offering misalnya atau bahkan tidak mempertanyakan gitu. Ada sih yang nanya LTI tapi kadang nggak juga bahas gitu. Tapi kan mereka tadi udah familiar dengan LTI. Nah, on the contrary, buat teman-teman yang udah
lama mungkin di major industrial company, major company, itu mereka nggak familiar dengan LTI, tapi lebih memang seringnya di STI gitu. Jadi ini memang due to majority organisasinya yang membentuk fokus dari employee-nya sendiri gitu Mas ya. Iya, kalau tadi kan kebanyakan perusahaan Indonesia itu tidak pakai LTI ya. Even perusahaan publiknya, perusahaan TBK-nya pun juga nggak banyak sebenarnya yang pakai LTI gitu. Biasanya LTI itu umum kalau perusahaannya itu multinasional, kayak Unilever gitu. Itu biasanya ada tuh LTI, atau dulu di Conferry juga ada LTI-nya gitu ya. Kita bisa beli saham lah gitu ya. Kalau perusahaan yang asli lokal Indonesia itu jarang gitu yang ngasih long term incentive. Even mereka udah TBK gitu ya. Tapi kalau di ekosistemnya startup ya insentif long term incentive itu udah jadi kayak standar playbook lah gitu ya. Karena mereka sebenarnya di drive sama visinya juga. Biasanya yang nyuruh mereka bikin tuh visinya gitu. Karena investor itu kan pengen karyawannya fokus ke long term value creation ya. Jadi mereka akan menjadikan itu standar remuneration element lah. Itu satu. Atau kalau belum punya investor ya karena tadi ya mau menarik karyawan yang dari yang mungkin dari yang berpenghasilannya lebih tinggi gitu dia akan kasih long term incentive lah untuk mengkompensasi risiko join ke startup. Jadi emang di startup ya udah standar lah gitu. Kompensasinya kayak gitu. Iya, kasih Rifki. Justru kalau saya yang menarik saat kita mau hire orang yang punya LTI ke perusahaan yang nggak punya skema LTI sih Mas. Biasanya bingung tuh mengkonversi LTI-nya tuh ya apakah mau diakui sebagai bagian dari taninya atau tidak gitu sih Mas. Kalau Mas Rifki pernah ada pengalaman gitu Mas? Biasanya dibayar jadi sign on bonus aja Mas, tapi ya di nego lah gitu kan. Iya, at discount Itu price kali ya. iya kan itu belum pasti dapet juga dia Iya. gitu. Nego aja. Pakai jadiin sign on bonus kan selesai one time gitu ya. Ya itu seringkali itu sih yang tough Ya. discussion-nya. Tapi itu mungkin dulu kali Mas. Sekarang kan musim Iya, dingin ya, setelah winter. winter ya udahlah, Ya. exit-nya tidak kunjung terlihat. Gitu. Atau di sini ada yang dari startup nggak? Mungkin bisa share. Kalau Mas Abi dari Indico ya, Mas Abi ya? Iya, Mas. Itu induknya startup ya. Ya, mirip-mirip lah. Rada semi ya, gitu ya. Semi. Makanya suka kejebak. Oke, teman-teman ada yang mau share barangkali? Oke. Sekarang udah jam 9. Kira-kira ada lagi yang mau didiskusikan, teman-teman? Anyway, Kapita tadi tuh ejaannya apa, Mas ya? Aku cari kok nggak ketemu ya pakai C dan K. Oke, Q. Kapita Oh, gitu. Q, oke. Ya, Yep. Oh iya, ketemu. Thank you, Mas. ya kan, ada kan. Itu juga kalau nggak salah biasanya di Singapura. Tapi lumayan murah kok. Saya pakai terakhir. Iya, mostly Singapura sih emang yang gini-ginian. Law-nya memudahkan. Ya, oke. Mungkin kalau nggak ada, kita cukupkan sesi malam hari ini sampai di sini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat partisipasinya dalam acara Agile HR, Harmoni Agile HR for Humanity ini. Mudah-mudahan kontribusi teman-teman bermanfaat buat teman-teman dan saudara-saudara kita di Palestina ya. Ini.
Oke, kalau gitu saya izin pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Selamat Waalaikumsalam beristirahat. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Terima Rifki. kasih Mas Rifki.